Kalau kita diminta untuk mencari manakah nama diri dan manakah nama jenis, tentu kita tahu. Ya, contohnya dalam frase ini, dalam kalimat ini. Di negara kesatuan Republik Indonesia hari ini, tiada presiden atau tiada kepala negara selain Jokowi. Mana yang nama diri, saudara-saudara? Sudah pasti Jokowi ya, kita pasti tahu itu. Dan mana yang nama jenis, sebutan umum, ya, general appellation, ya presiden itu sebutan umum, atau kepala negara ini sebutan umum, saudara-saudara. Tapi Jokowi ini nama diri, Joko Widodo, ya, itu nama diri. Kemudian orang-orang Islam mungkin akan mengatakan syahadatnya begini, tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Mana yang nama diri? Tentu nama dirinya adalah Allah ini. Mana yang nama jenis? Nama jenisnya adalah ilah atau Tuhan. Jadi bagi mereka, ya, ilah atau Tuhan itu hanya nama jenis. Tiada sembahan selain Allah gitu ya. Sembahan itu nama jenis, ya. Ilah itu nama jenis, Tuhan itu nama jenis, ya. Dan kebetulan satu kata Arab ini sudah masuk ke dalam kosakata Indonesia, kata ilah, ya. Jadi saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa saudara-saudara kita, saudara-saudara Muslim, dan orang-orang yang berbahasa Arab, itu tahu membedakan antara ilah dengan Allah. Mereka tahu pasti membedakan ilah dengan Allah itu bedanya apa. Kalau ilah adalah nama jenis, sedangkan Allah adalah nama diri. Kalau ada ucapan Islami semacam ini, ya Allah, ya Tuhanku, ini pasti ucapan Islami. Ya, artinya Tuhannya orang yang menyebut Allah itu, ya orang Islam nih, ya, adalah Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, bagi orang Islam yang menyebut diri Allah adalah Tuhannya, nah itu dia. Ini ucapan Islami. Tapi ucapan Kristiani bunyinya seperti ini. Ucapan Kristiani. Ya Yesus, ya Tuhanku. Nah, ini pasti ucapan Kristiani, sebab orang Islam nggak mungkin bilang, ya Yesus, ya Tuhanku. Oke? Hanya orang Kristen yang mengucapkan, ya Yesus, ya Tuhanku. Tapi anehnya, orang Kristen juga mengucapkan, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, ini aneh, saudara-saudara. Begitupun kata Yesus. Yesus itu tidak diterjemahkan. Dan seharusnya Yahweh juga nggak boleh diterjemahkan ya. Harusnya ya. Tapi ada banyak upaya untuk melenyapkan kata Yahweh sehingga kelihatan seperti ada terjemahannya, T-U-H-A-N. Padahal itu bukan terjemahan. Itu mengganti kata Yahweh dengan kata T-U-H-A-N. Sebab kata Yahweh tidak bisa diterjemahkan. Itu nama diri, tidak bisa diterjemahkan ya. Seharusnya orang Kristen Indonesia tidak pakai kata Allah, tapi pakai kata ilah, saudara-saudara. Mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar. Yaitu dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan nama diri Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama, yaitu Tuhan huruf besar semua
dan Allah huruf besar semua di kitab perjanjian lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani berbunyi Ani Yahweh Husmi Ufodil Akhir Lo Aten Utilati Lapsilim, yang seharusnya berbunyi Aku Yahweh, itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan Aku ini Tuhan huruf besar semuanya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nah, di ayat tersebut Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengganti nama Yahweh yang adalah proper name diubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan huruf kapital semua. Padahal proper name atau nama diri seharusnya tidak bisa diterjemahkan dan tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan. Mau Tuhan huruf besar semua maupun Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Karena tidak ada orang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua. Tidak pernah ada. Percaya dirinya umat Kristen menggunakan nama Allah, itu memang tidak punya dasar teologi sama sekali. Dalam kitab Tanak maupun Brit Kadasa berbahasa Ibrani, serta kitab Textus Receptus berbahasa Yunani, bahkan yang berbahasa Inggris pun tidak ada nama Allah. Masih belum kapok juga umat Kristen dibantai Ustadz Islam karena penggunaan nama Allah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Coba kita baca sama-sama sahabat. Ya, di sini tertulis berfirmanlah Tuhan. Tuhan itu huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua kepada Musa. Berarti Tuhan huruf besar semua, ya, yang dimaksud adalah Yahweh, ya. Yahweh. Lihat, aku ini berarti Yahweh, mengangkat engkau sebagai Allah. Coba itu. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Engkau ini siapa? Kan Musa ini. Aku, Yahweh, mengangkat engkau Musa sebagai Allah bagi Fir'aun. Abangmu akan menjadi nabimu. Nah, coba itu. Ternyata Musa juga dijadikan Allah. Kalau berdasarkan terjemahan ini. Kita baca ulang lagi kalau masih kurang jelas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Ayo, ternyata bukan hanya Yesus. Musa juga menjadi Allah bagi Fir'aun. Baik, sekarang kita simak di ayat yang lain. Tepatnya di Keluaran pasal ke-34 ayat 23. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel, ya. Tuhanmu, Tuhan Allah orang Israel, ya. Jadi di sini Tuhanmu ini T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, sedangkan Tuhan di sini huruf besar semua. Tuhanmu Tuhan. Kemudian di sini Allah Israel. Ya, Allah Israel. Jadi Allah di sini adalah sebutannya, jabatannya. Nah, sedangkan Tuhan di sini huruf besar semua berarti nama, gitu ya. Ini pengganti kata Yahweh, gitu ya. Nah, sekarang, nah ingat di sini Tuhan huruf besar semua, Allah Israel, ya. Sekarang kita bandingkan di Lukas pasal ke-1 ayat ke-68. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Perhatikan di sini tadi huruf besar, ya. Huruf besar Allah Israel. Sekarang apa? Huruf kecil. Huruf kecil.
Coba. Huruf kecil. Nih. Kalau huruf besar tadi, sepakat itu Yahweh ya, pengganti Yahweh. Sekarang huruf kecil apa kira-kira ini? Sama-sama Allah Israel juga. Ya kan? Luar biasa ya. Inilah problem terjemahan. Ya. Nah, satu lagi mungkin ya. Perlu saya tunjukkan ya. Coba kita buka di Keluaran. Pasal ke-34. Ayat ke-14. Luar biasa. Coba perhatikan di sini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Ini huruf kecil semua. Ya. Jadi ternyata ada Allah huruf besar semua. Ada Allah hanya huruf besar. Ada Allah huruf kecil semua. Nah, luar biasa terjemahannya. Nah, sebab janganlah engkau sujud menyembah Allah lain. Karena Tuhan, nah ini Tuhan, huruf besar semua nih. Yang namanya, berarti Tuhan nama kan? Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Coba kita baca lagi. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, koma ini ya. Jadi bacanya, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Coba itu. Coba namanya siapa di sini? Tuhan yang namanya atau cemburuan? C-nya huruf besar loh ini. Nih, huruf besar. Namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Coba. Namanya cemburuan. Saya malah terkesan di sini seolah-olah namanya Tuhan itu adalah cemburuan. Jelas-jelas di sini. Yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Waduh. Kacau nggak? Dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita tuh Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya.